Selamat siang, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang literasi teknologi bagi guru BK dalam bentuk MS Word dan e-book disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi informasi dalam BK. Anggota kelompok kami terdiri dari Kak Putri Rizky Wulandari, Nefrica Julian Free, Windy Adelia Manulang itu saya sendiri, dan Kak Yuli Triutami. Sejarah Microsoft Word. Microsoft Word dirilis pertama kali pada tanggal 25 Oktober 1983 oleh IBM PC. Microsoft Word adalah program pertama yang dapat menampilkan cetak tebal dan cetak miring pada IBM PC. Kala itu di dunia pengolah kata dikuasai atau sangat digemari oleh WordStar dan WordPerfect. Versi Word from Macintosh Word 3.0 dirilis pada tahun 1987 yang sebagian besar fiturnya memiliki banyak gangguan atau bug. Beberapa bulan setelah dirilisnya Word 3.0, Microsoft mengganti versi menjadi Word 3.1 yang lebih stabil. Lalu pada tahun 1989, Microsoft merilis Word 4.0 dan menjadi versi yang sangat sukses karena tingkat kestabilannya. Dan pada tahun ini juga Microsoft Word memasuki sistem operasi Windows atau merilis Word for Windows dengan patokan harga senilai $500. Di tahun berikutnya, penjualan produk Word ini terus melambung hingga akhirnya Microsoft mulai merajai dunia pengolah kata. Hingga saat ini, versi terbaru dan Microsoft Word adalah Microsoft Word 2013, menggantikan versi sebelumnya yaitu Microsoft Word 2007 dan 2010. Tampilan di Microsoft Word 2013 juga terkesan lebih elegan dan lebih baik. Adapun kelebihannya yaitu banyak fitur yang ditambahkan, misalnya SkyDrive. Jika seseorang dapat terkoneksi internet, maka seseorang dapat menyimpan dokumen melalui fitur SkyDrive ini secara online sehingga dapat diakses atau dibuka kapanpun dan dimanapun. Pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah program pengolah kata yang tergabung dalam satu paket Microsoft Office. Pada aplikasi ini digunakan sebagai pembuatan naskah, surat, undangan, dan lain-lain. Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak atau program aplikasi pengolah data berupa huruf atau angka yang dipergunakan untuk keperluan bisnis, pekerjaan, pembuat laporan, pembuatan dokumen, makalah, skripsi, atau hal lain yang berkaitan dengan tulis-menulis yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Microsoft Word itu sendiri merupakan produk andalan Microsoft yang sangat banyak digunakan oleh mayoritas pengguna komputer atau laptop di dunia. Kehadiran Microsoft Word memberikan banyak perubahan di era digital sekarang ini. Mesin ketik yang dulu lazim digunakan sekarang sudah tergantikan oleh Microsoft Word ini. Kita dapat dengan mudah membuat dokumen, menyimpannya, dan bisa langsung dicetak atau diprint kapan saja sesuai kehendak kita. Jadi seandainya dokumen atau dalam bentuk kertas itu hilang, maka kita dapat dengan mudah untuk membuat hard copy-nya dengan mencetaknya. Untuk mengoperasikan program aplikasi ini juga tidak sulit, bahkan mudah untuk pengguna baru. Fungsi Microsoft Word. Sebagai produk andalan Microsoft yang menjadi program aplikasi terpopuler saat ini, Microsoft Word memiliki beragam fungsi untuk penggunanya. Kegunaan dari fungsi Microsoft Word diantara lainnya yaitu 1. Untuk membuat dokumen dengan cepat dan tepat. 2. Untuk membuat dokumen yang dapat dicetak atau diprint. 3. Untuk membuat surat menyurat dalam urusan resmi maupun tidak resmi. 4. Untuk membuat variasi bentuk tulisan agar lebih menarik. 5. Untuk membuat keperluan tipografi penulisan. 6. Untuk menyimpan dokumen dengan format tertentu dengan ukuran kecil. Adapun manfaat dari Microsoft Word yaitu sebagai berikut. 1. Mempermudah pelaksanaan kerja dalam urusan administrasi dan pengolahan kata. 2. Menghemat waktu dan tenaga. 3. Menghemat kertas dan biaya. 4. Meminimalisir tingkat kesalahan dalam penulisan. Dan yang kelima, mempercepat penyelesaian kerja karena lebih efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengoperasikan aplikasi Microsoft Word, yaitu pada barisan bagian judul
kita dapat melihat file yang kita buka dengan yang pertama ada menu, kedua ada toolbar, yang ketiga ada membuat dokumen baru, yang keempat ada membuat file yang sudah tersimpan, yang kelima menyimpan dokumen, dan yang keenam ada menutup dokumen. Selanjutnya, di sini juga ada keunggulan kelemahan dari aplikasi Microsoft Word. Keunggulannya dapat menyimpan dokumen dan dapat dibuka kapan saja. Dapat menyimpan dokumen dengan beragam format sesuai kebutuhan. Ukuran dokumen bila tersimpan relatif kecil sehingga tidak banyak memakan ruang penyimpanan. Tersedia banyak template yang bebas digunakan terkoneksi dengan SkyDrive. Adanya variasi gaya tulisan yang sangat menarik, tersedia tampilan reading view dengan print view, terdapat fitur untuk memasukkan gambar dan clip art, tersedia pengaturan tulisan tentang jarak, ukuran, dan warna, dan sebagainya, dan adanya fitur find and replace untuk memudahkan mencari. Tetapi di sini juga ada kelemahan dari Microsoft Word, yaitu ukuran untuk installer atau penginstalannya cukup besar. Yang kedua merupakan program aplikasi berbayar. Selanjutnya itu bagaimana kita memulai mengaktifkan Microsoft Word. Yang pertama itu membuka Microsoft Word, yang kedua membuat dokumen baru, yang ketiga dapat membuka file yang tersimpan, yang keempat menyimpan dokumen, yang kelima menutup file dokumen, yang keenam menutup jendela Microsoft Word. Selanjutnya itu bagaimana cara kita mengcopy atau menyalin teks. Yang pertama pilih teks yang akan kita pilih, kemudian pilih dan klik menu edit atau copy CTRL plus C, tempatkan titik sisip di lokasi baru, kemudian pilih dan klik menu edit, atau bisa menggunakan paste atau CTRL plus V. Dan yang terakhir, selanjutnya saya akan menjelaskan mengedit teks dengan cara tekan tombol backspace untuk menghapus satu karakter di kiri titik sisip, yang kedua tekan tombol delete untuk menghapus karakter di titik sisip kanan sisip. Mendelete atau menghapus teks. Untuk menghapus teks yang telah Anda pilih, ikuti langkah berikut ini. 1. Pilih teks yang akan Anda hapus. Kedua, kemudian pilih dan klik menu edit, clear, atau tekan tombol delete. Meng-cut paste atau memindahkan teks. Untuk memindahkan teks yang Anda pilih ke lokasi yang baru, ikuti langkah berikut ini. Pertama, pilih teks yang akan Anda pindahkan. Kedua, kemudian pilih dan klik menu edit, cut, Ctrl plus X. Ketiga, tempatkan titik sisip pada lokasi baru. Keempat, kemudian pilih dan klik menu edit, paste, Ctrl plus V. Format teks. 1. Pilih atau sorot teks yang akan Anda format, kemudian atur formatnya sesuai yang Anda inginkan. Kedua, tempatkan titik sisip pada posisi awal pengetikan teks. Atur formatnya, kemudian ketik teks yang Anda inginkan. Dengan cara ini, semua teks yang Anda ketik mulai dari posisi titik sisip akan mengikuti format yang Anda pilih sampai Anda melakukan perubahan kembali atau memindahkan posisi titik sisip ke bagian lain pada dokumen. Mengubah jenis dan bentuk huruf atau font. Setiap jenis dan bentuk huruf atau font mempunyai nama, misalnya Arial, Times, Courier, dan lain-lain. Untuk mengubah font dari teks yang sebelumnya adalah 1. Pilih atau sorot teks yang akan Anda ubah fontnya. Kedua, pilih dan klik font yang Anda inginkan pada tombol daftar pilihan font yang terdapat pada baris toolbar formatting, atau tekan tombol Ctrl plus Shift
plus F. Mengubah ukuran huruf atau font size. Semua teks yang Anda ketikkan pada dokumen baru dengan menggunakan template blank dokumen akan memakai pilihan default font Times New Roman dengan ukuran huruf 10 poin. Untuk mengubah ukuran huruf atau font size dari teks yang sebelumnya Anda ketik, ikuti langkah berikut ini. Pertama, pilih atau sorot teks yang akan Anda ubah ukurannya. Kedua, pilih dan klik ukuran yang Anda inginkan pada tombol daftar pilihan font size yang terdapat pada baris toolbar formatting atau tekan tombol Ctrl plus Shift plus P. Mengatur format paragraf. Dalam Microsoft Word, paragraf adalah segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol Enter. Paragraf mungkin berupa judul laporan, bagian suatu daftar, baris kosong di antara dua paragraf, sekumpulan teks, atau kalimat yang mempunyai satu pemikiran. Anda dapat mengatur format paragraf dengan menggunakan salah satu cara berikut ini. Pertama, pilih paragraf yang akan Anda format, kemudian atur formatnya sesuai dengan keinginan Anda. Kedua, tempatkan pada titik sisip pada posisi awal Anda pengetikan paragraf atau formatnya. Kemudian, ketik paragraf yang Anda inginkan. Dengan cara ini, semua paragraf yang Anda ketik mulai dari posisi titik sisip akan mengikuti paragraf yang Anda pilih sampai Anda melakukan perubahan kembali atau memindahkan posisi titik sisip ke bagian lain pada dokumen. Mencetak dokumen. Apabila Anda ingin mencetak dokumen Anda, dokumen tersebut harus sudah diaktifkan atau ditampilkan di layar. Untuk mencetak dokumen yang sedang aktif di layar, ikuti langkah berikut ini. Pertama, pilih dan klik menu File, Print, Ctrl plus P, kotak dialog print akan ditampilkan. Kedua, pada tombol daftar pilihan, Name, pilih dan klik printer driver yang Anda inginkan. Ketiga, Anda dapat menentukan halaman yang akan Anda cetak dengan cara melakukan pemilihan dan pengisian pada kotak Page Range. Klik tombol pilihan A11 jika Anda bermaksud mencetak seluruh isi dokumen. Klik tombol pilihan Selection bila Anda ingin mencetak teks yang Anda pilih. Keempat, apabila Anda ingin mencetak dokumen tersebut lebih dari satu kali, isilah kotak isian number of copies dengan jumlah salinan yang Anda inginkan. Kelima, pada tombol daftar pilihan Print What, pilih dokumen bila ingin mencetak isi dokumen. Tentukan halaman yang akan dicetak pada tombol pilihan Print. All page in range bila Anda ingin mencetak halaman ganjil atau halaman genap. Out page jika Anda ingin mencetak halaman ganjil saja. Even page, klik OK. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu mengakhiri Microsoft Word. Setelah seluruh kegiatan pengetikan, pengeditan, dan juga pencetakan dokumen selesai, maka kita dapat mengakhiri operasi Microsoft Word. Setelah terlebih dahulu kita memastikan bahwasannya dokumen sudah tersimpan dengan baik. Jika belum, maka simpanlah dokumen yang telah Anda ketik dan edit terlebih dahulu. Baru kemudian keluar dari Microsoft Word. Untuk keluar dari Microsoft Word dapat dipilih di antara cara-cara berikut ini. Yang pertama, pilih dan klik tombol pada menu File, Exit. Kedua, klik tombol bertanda silang pada pojok kanan atas jendela Microsoft Word. Yang ketiga, tekan Alt plus F4. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Tips dan trik yang digunakan pada Microsoft Word. Trik-trik ini terutama dalam memaksimalkan kombinasi penggunaan mouse dan keyboard.
Yang pertama, cara memblok paling cepat dengan tombol F8. Yang kedua, cara memblok dan menyeleksi kata dengan double klik. Yang ketiga, cara memblok satu paragraf dengan triple klik. Yang keempat, cara memblok kalimat dengan Ctrl plus klik mouse. Yang kelima, cara cepat memblok area teks berbentuk persegi dengan Alt plus drag. Yang keenam, cara cepat merubah dari huruf besar ke huruf kecil atau sebaliknya dengan Ctrl plus Shift plus A. Cara cepat membesar ukuran huruf teks, kata, kalimat dengan Ctrl plus tutup kurung. Cara cepat membuat subscript dengan Ctrl plus plus untuk membuat teks menjadi subscript seperti teks H20. 9. Cara cepat membuat superscript dengan Ctrl plus Shift plus plus untuk membuat teks menjadi superscript seperti teks pangkat atau kuadrat. Yang ke-10, cara copy paste dari internet dengan Ctrl plus space bar. Yang ke-11, cara kembali ke pekerjaan terakhir dengan Shift plus F5. Yang ke-12, cara menampilkan kalkulator di Word. Yang ke-13, cara mengulang perintah atau aktivitas atau terakhir dengan F4. Yang ke-14, cara membuat teks dengan cepat. Yang ke-15, cara membuat simbol tertentu dengan kode plus Alt plus X. Materi selanjutnya yaitu proses pembuatan e-book. Ada dasarnya e-book merupakan sistem temu balik informasi yang sangat praktis dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, pendigitalisasian data. Materi selanjutnya membuat dokumen PDF dengan Acrobat 7. Cara ini dapat digunakan bila komputer tidak terdapat Word atau program lain untuk membaca file asli yang kita miliki. Cara membuat dokumen PDF dengan Acrobat 7 sebagai berikut. Yang pertama, membuat dokumen PDF dari file. Yang kedua, membuat dokumen PDF dari beragam file. Cukup sekian presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.